Neng, tidak semua orang berjuang dengan penil dan serapat. Seorang pemuda bernama Ismail Marzuki, sahabat saya. Ia berjuang dengan melodi dan seni. Karya-karyanya tidak hanya menjaga kobaran api semangat perjuangan, namun juga menjaga tempat pelarian bagi jiwa-jiwa yang lelah. Mari kita dengarkan sebuah tembang karya komponis besar, Tanah Air Ismail Marzuki. Mereka menolak dari hati serta hei hei siapa dia? Wajah sembunyi di balik payung fantasi. Hei hei siapa dia? Hei hei siapa dia? Payung fantasi arah kemana dituju? Hei hei tunggu dulu. Bolehkah aku melihat seri wajahmu? Hei hei. Teman-teman, perjuangan kita bentar lagi akan berakhir. Jangan lupa, untuk apa kita berjuang? Untuk kemerdekaan, untuk kedaulatan, untuk Indonesia. Kami harus berjuang untuk diri sendiri. Untuk anakku, untuk sesuap nasi. Untuk kisah masa depan kami. Siapa gerangan indah, bidadari dari surga, ataukah burung kenari membawa harapan pelipur hati, pelipur hati. Ah! Ah! Payung fantasi melambai di sinar pagi. Hei hei cantik liar bulan, wajahmu secantik bintang. Bolehkah disayang? Bolehkah disayang? Ayah, ada kemarin teman Teteh baru beli baju baru, Teteh mau dong. Iya teh, kan hari ini kita pindah ke Batavia teh. Coba tanya ke ibu sana. Ibu, kemarin teman Teteh habis beli baju baru, Bu, Teteh mau dong. Pas kita pindah ke Batavia, kata ayah bakal banyak toko-toko yang jual kain selendang, Bu. Iya bener teh. Mau baju, mau sepatu, mau yang dari Batavia, mau yang dari Cina, mau yang dari Belanda. Nanti teteh bisa beli semuanya, ya? Mau. Neng. Kok musiknya dimatikan sih, Neng? Kan Neng tahu, aku kan paling seneng kalau dengerin lagu-lagunya Ismail Marzuki. Iya, Kang. Neng. Kamu teh harus tahu, semua lagu perjuangan karya Ismail Marzuki itu ngebuat kita ngerasa kerja keras kita selama ini tuh nggak sia-sia, Neng. Iya, paham. Neng, lihat deh, kamu tuh udah makin cantik kayak Miss Eni Landau, ya. Kalau kamu terkenal kayak dia, nyanyi di mana-mana kayak dia, nanti akan iringin lagu, akan ngebuatin lagu, nah terus kita nyanyi di mana-mana, ya. Kamu juga tahu orang tua aku tuh maunya kita ngelanjutin rumah ini, ngewarisin rumah ini, ngelanjutin keluarga di sini. Gak usah kita pindah-pindah kota buat cuma main musik doang. Karena kan juga pagi-pagi bisa kerja baru malamnya main musik. Ya, tapi Neng, Kan kita baru ganti gorden. Neng nih, kan kita dari kemarin udah bilang nih hari ini kita pindah ke Batavia untuk berjuang, Neng. Berjuang? Berjuang? Akang berjuang buat apa? Kapan akang mau berjuang? Semenit yang lalu akang baru jadi loh buat
beliin kain buat anak perempuan anakmu itu. Ingat gak? Neng, hari ini tuh hari baik, Neng. Hari kita pindah ke Batavia. Tuh, lihat si Teteh. Teteh udah excited kan? Iya dong Bu, ayo Bu kita pergi ke Tuh. Batavia ya Bu. Hadirin sekalian, pada malam ini, mari kita lanjutkan kemeriahan kita dengan menyambut kelompok musik yang sangat unik. Mereka adalah satu keluarga dengan talenta musik yang luar biasa. Mari kita sambut mereka dari Bandung. Pasar Gambir, kota Betawi, semua bisa kau temukan di sini. Budi-budi yang cantik mewangi, yuk kita kenalan di sini. Segala macam makanan ala Betawi, kerang telur sambal. Segala macam hiburan ada. Layakkan cepat sampai kembang api bayar 10 sen aja. Pasar Gambir, kota Betawi, kota kisah cinta, ajaran bermula di sini. Semua masyarakat kumpulnya di sini. Dari Irlanda hingga Palembang, aslinya dibikin buat waktu Belanda. Bersenang-senang kita setahun sekali di Pasar Gambir. Di pinggir kali yang baju merah noni cantik sekali. Yang baju merah noni cantik sekali. Good night, ladies and gentlemen. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini menerima kabar yang kurang baik mengenai serangan yang akan mengganggu kedamaian di negeri ini. Negeri Yaman yang mengaku-ngaku sebagai saudara tua Asia itu adalah bohong. Mereka datang hanya untuk memporan-porandakan tanah kekuasaan Ratu Wilhelmina. Janganlah mau tertipu, kawanku semua. Rohaye, Rohaye, adik ayo paling cantik. Rohaye, sini, cepet. Ayah punya sesuatu buat lo. Nih, sabar. Nih, banyak kan? Nih. Nah, banyak kan? Jaga baik-baik ya nih duit. Ini uang banyak bener. Dapat dari mana, Pok? Lu udah digaji sama si Kang Burang. Boro-boro gue digaji sama dia. Ini itu berkah dari surga. Pok, lu ngomong lagi ya? Kagak, fitnah lu. Kalau ketahuan gimana, Pok? Ih, kelihatan, Pok. Kagak. Lagian ya, daripada gitu, ini kasih ayah kerjaan. Ayah kan juga bisa sering-sering bahasa Belanda. Rohaye, adik ayah paling cantik. Bahasa Belanda yang lu belajarin dari Nguping, bahasa Belanda udah pasti beda sama kita. Bahasa Belanda penjamanan sono. Lagian nih, orang kayak kita
mau ada yang usir company dari sini. Lipan, namanya Lipan. Kok abang maksud tuan, Pak? Bukan, Lipan beneran. Lipon, Nippon. Nippon katanya mau ngusir company dari sini. Biar kita merdeka, roh, haye. Nippon. Siapa lagi itu, Pak? Ayo nggak kenal. Orang bergaul loh. Lagian ya, Mpok, mau merdeka atau kagak, selama ini yang bikin kita sengsara siapa? Bukannya si mata biru itu, Mpok. Terus siapa? Oh no, yang mukanya kayak tukang nuan kebo dari kebun kita. So aja mereka pakai bahasa Belanda. Wah, adik ayah paling cantik. Kalau masih mata biru itu kagak ada, si muka kamu itu kagak berani macam-macam sama kita. Lagian ya, katanya si Nippon itu saudara tua kita, udah pasti mau bantuin kita. Kalau kata orang mah, kita tuh harus berjuang. Mau berjuang buat apa sih, Mpok? Buat uang 2 ketip sama beras ketuaan itu? Aduh, Mpok, isi otak lu tuh ya, cuma bunga sama pelangi doang. Sama keras keluar. Iya, emang kerak telur. Nih ya, Mpok, lu tuh kagak paham. Ini tuh situasinya tuh lagi genting. Mau saudara tua, saudara jauh, saudara-saudari, semua orang tuh sama aja jahatnya, sama tamaknya. Ada siapa yang kita perlu jahat? Bener-bener lu ya. Ih, lagian ya, lu berjuang, tapi ngandelinnya berjuang orang. Wah, iya. Lu tuh berpesan baik sama orang, jangan jahat, jahat terus pikiran lu. Iya gue. Sehat. Tumpok, lagu buat lu. Paham kagak lu? Ya kagak lah, bahasa Belanda yang gue tau cuma Sarina. Dia main gila. Udah lu, Mpok. Lapar. Yuk. Makan apa ya? Pak, bagi duit Pak. Adik saya bincang Pak. Ini ya Bu, disimpan dengan baik ya Bu. Hei, lagi liatin apa sih? Itu tadi ada 2 pengemis. Aku berikan saja uangku kepada mereka. Tadi dompetku hilang di pasar. Mungkin karena aku kurang bersedekah. Gimana sih? Uang kamu hilang di pasar, terus uang sisa yang kamu punya, kamu kasih ke mereka. Kadang tuh aku bingung ya, kamu terlalu bodoh, apa terlalu baik sih? Tergantung. Kamu jatuh cinta kepadaku karena aku terlalu bodoh, terlalu baik, atau karena aku terlalu tampan? Justru itu kamu kan, kamu yang jatuh cinta sama aku karena aku terlalu cantik. Siapa bilang? Justru aku jatuh cinta kepadamu karena kamu terlalu galak. Aira, boleh kita duduk sebentar? Sebentar lagi aku akan pergi lagi. Mungkin ini akan jadi terakhir kali kita akan bertemu, Aira. Sudahlah, kita tidak usah membicarakan hal itu ya. Tapi kita harus bicara, Aira. Aku tidak bisa membiarkanmu yang mungkin aku akan balik dalam kain kafan.
hanya ingin berkeluarga jika itu bersamamu. Dengan orang lain buat apa? Aku mohon, kamu ngerti. Coba pertimbangkan pilihan orang tuamu itu. Aku percaya kamu akan bahagia, kamu akan lebih bahagia dengannya. Aku hanya minta kamu untuk mengingatku sekali saja sebagai kenangan manis. Karang indah mengikatkan jiwaku. Murnia dari ada hiaskan di batu nisanku rangkaian bunga darimu. Sudah, ayo. Sini kita duduk. Aku datang menemuimu hari ini sebenarnya karena aku sudah membuat keputusan. Putusan apa? Aku akan ikut denganmu ya. Tidak. Aku memang belum pernah menjadi perawat, tapi aku sudah sering merawatmu, bukan? Toh, mereka juga tidak mungkin pilih-pilih di medan perang kok. Aku bisa, aku tangguh, aku cepat belajar kan? Aira, dengerin aku baik-baik ya. Tanpa tekad yang kuat, medan perang hanyalah neraka. Itu bahaya untuk kamu. Sekarang aku tanya kepadamu. Kamu berjuang untuk apa, Aira? Untukmu, untukku. Kalaupun bukan untuk negeri ini, untuk masa depan kita, emang salah ya kalau aku berjuang demi kebahagiaan diriku sendiri? Kebahagiaan kita, toh semua orang ingin merdeka karena ingin bahagia kan? Aira, dengerin aku baik-baik ya. Tanpa tekad yang kuat seperti itu, medan perang beribu-ribu lebih kejam daripada itu. Lebih bahaya untukmu. Kau sendiri datang ke tempat berbahaya itu. Kita ini sama-sama manusia. Kau bisa mati di bedil, aku juga bisa mati di bedil. Pokoknya kau tidak bisa melarangku. Ini sudah menjadi keputusanku sendiri. Angin baru telah berembus. Matahari akhirnya terbit dari sisi timur. Saudara Tuan, Asia telah berlabuh di perairan kita. Sebentar lagi, Nippon akan memberikan kemerdekaan Indonesia kepada rakyatnya. Hari ini kita bersiap untuk merdeka. Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia. Banzai, banzai, banzai. Banzai, banzai, saudara cahaya, pelindung dan pemimpin.
Kalian mau kemana? Kok nggak bilang-bilang sama aku kalau mau ke Bandung? Ente baik-baik aja kan? Udah berapa lama sih? Kita udah gak ketemu istri sama anaknya Pak Suminto. Udah 2 minggu loh. Yang nimpon-nimpon itu datang ke kontrakan kita. Ya mungkin mereka pulang kampung, Neng. Nggak mungkin tanpa suami mereka. Kamu ini udah tahu kan anak kamu tuh perempuan. Seberapa kejamnya sih perempuan, kamu juga tahu kan mereka tuh kejam banget ke perempuan. Neng, kamu ini berpikir terlalu jauh. Kata temen Ipon Akang, Nakamurasan, kita udah diundang ke pesta besar mereka. Gak bakal terjadi apa-apa sama kita, Neng. Bohong. Kok ayah diambil sama mereka? Dipon biadab. Mang Mis. Ambil sana. Jangan percaya Nipon. Kok ayah diambil dia? Neng, kejadian kayak gini tuh cuma untuk orang-orang kayak mereka, Neng. Muka-muka mereka aja yang gak cocok sama Nippon. Gak mungkin. Neng, kalau misal kamu pindah ke Bandung, siapa yang hanya di sini, Neng? Cari perempuan lain. Gak usah sama aku. Banyak kan di sekitar kamu. Teteh, sini teh. Teteh masih mau kan sama ayah nyanyi di sini, manggung di sini? Nggak ikut sama bunda ke Bandung? Diam ya kamu. Anak ini udah berbakat. Sedangkan kamu mau bawa dia ke Bandung untuk ngunciin dia sampai dia nikah nanti. Mereka dinikah. Daripada joget-joget sama pejabat di sana. Mau dinikah sama orang lain. Udah. Kalian pernah ngasih ke dia teteh? Peduli gak sih apa maunya teteh? Teteh tuh sayang sama ayah, sayang sama ibu. Teteh cuma mau kita pindah ke Bandung, kita pulang. Nah udah. Bela terus bundamu. Pulang kalian ke Bandung. Dan jika saya sudah sukses nanti, jangan berharap kalian bisa mengemis di kaki saya. Ibu mau ke Bandung. Saya boleh ikut ke Bandung. Saya di sini juga nggak bisa dapat kerjaan kok karena kaki ayah pingsan. Ini ayah ada uangnya kok. Emang kamu mau nyari kakak kamu dulu? Saya nggak bakal bisa kerjaan di sini. Nanti aja saya setelah dapat uang. Ini uangnya. Tapi uangnya nggak cukup buat tiket ke Bandung. Baik bu, maaf merepotkan. Yaudah deh, nanti saya aja yang sisanya. Beneran bu. Tapi pas sudah nyampe bukan tanggung jawab saya lagi ya. Baik bu, terima kasih banyak bu. Ada apa? Nippon telah mundur. Kita telah mereka. Selamat malam saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air. Sudah 1 tahun semenjak tanah air tercinta kita merdeka. Kami mendapatkan laporan bahwa adanya dugaan kembalinya Belanda ke tanah air kita. Nica sudah kembali ke negara kita. Mari kita bersiap untuk angkat senjata. Yang mana yang harus kita percaya lagi? Belanda itu deh. Cantik banget. Selamat pagi bu, ibu. Pagi. Tumben jaga sendirian. Rohaya mana bu? Ih, kamu nangis.
Makanya lagi di belakang ngebersihin piring. Kamu udah lama gak kelihatan yang gelis. Semakin gelis, Yang gelis, udah lama ya gak kemari. Iya nih Bu, di pengungsian lagi rame banget, saya kewalahan. Aduh, kasihan banget. Masa gelis-gelis kia ngurusnya orang sakit? Ih, nggak apa-apa lah Bu, semua orang juga berjuang. Ibu juga berjuang kan? Tapi di sini ya Bu, rasanya aman banget deh daripada tempat saya sebelumnya. Ya tuh aman tuh Neng, kan ada tentara-tentara di mata-mata kita. Banyak yang kasih pisau, Iya, kasihnya ada kayak ini. Udah nggak kontakkan Bu selama 4 bulan. Apa kenapa lama pisan 4 bulan? Ya nggak apa-apa lah Bu, saya juga nggak tahu ya sekarang dia ada di mana. Cari aja di sini, kan banyak yang kaset-kaset. Tah eta, aya Susan, aya Mayor, aya si Kobra. Sabarlah sabarlah nafsu mencari manusia harus teliti dan hati-hati. Kalau tak ingin menyesal di belakang hati. Aku benar kenalan sama sebenarnya. Gadis mana yang melepaskan dia? Yang mudah sekali si Kopral Jono memang jempol hebat sekali. Kopral lautan sayang si dia tanda mati dalam hati. Sudah, apalagi sih yang ditunggu, nanti juga dia lupa sama Neng. Bukan gitu ibu-ibu, ini mah Neng Gelis emang standarnya tinggi. Setinggi apa? 20 cm? Pendek atuh. Ya udah ibu-ibu ikut-ikut masalah pribadi aja. Neng Gelis nggak apa-apa, emang ibumu suka kayak gitu. Tunggu aja, mungkin belum nggak punya kali ketemu jodohnya. Mudah-mudahan ya Bu, saya juga khawatir nih jadinya. Misi ibu, saya ingin kirim surat. Saya ingin bicara penting dong ibu. Ini apa? Bu, warga Bandung telah memutuskan untuk membakar rumah mereka masing-masing agar Bandung tidak jatuh ke tangan para sekutu dan Belanda. Nggak bisa, ini rumah saya. Bu, tetangga ibu semua sudah menyerahkan rumah mereka untuk di bumi hanguskan. Kang,
selama ini dia ada di Jakarta, Kang. Parah, Kang, lukanya. Sampai tidak mengabariku 4 bulan loh, Kang. Ya Neng, Sersan sekarang sedang berada di luar perbatasan Jakarta untuk beberapa waktu sampai ia terkenal dahar. Namun sekarang ia berada di rumah sakit Jakarta. Yang saya baru dengar juga dia baru disiuman, jadi baru bisa berkirim surat. Kalau begitu, kami pamit dulu. Terima kasih. Permisi. Bu, kenapa Bu? Kamu tahu tentang ini? Ini Bu, karena tetes mau pinjam beberapa waktu sudah cuma bisa tahu. Ini satu pertanda Bu, kalau kita harus pindah ke Batavia untuk cari ayah. Emang kamu masih percaya sama ayah kalau udah kayak gitu? Gitu loh Bu. Ibu rela. Rumah ibu dihancurin sama Belanda, ibu rela. Ayah juga yang udah tetapin buat ke Jakarta. Ayah ingin nyari kakak Ayah. Bu, kita sama-sama ke Jakarta ya Bu ya. Tapi kita udah gak pindah-pindah lagi. Enggak, udah beda ya Bu. Kan ibu udah jagain teteh dari lama kan Bu. Sekarang gantian Bu, teteh yang jagain ibu. Kita harus pindah ya Bu. Ibu harus ikhlas Bu. Ini demi kebaikan kita Bu. Ya Bu ya. Ayo pindah Bu. Ayah gak paham ini gimana. Tapi kita gak bisa diam di mari. Ini bukan untuk negara kita, ini untuk kita. Bu, sejak saya bertugas di sini ya Bu, saya terkena dengan keadaan sekarang. Mungkin ini waktunya untuk menepati janji saya sebelumnya. Kita ke Jakarta sama-sama ya Bu. Ya, ayah. Halo Bandung, ibu kota beriman. Halo Bandung, kota kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang akan menjadi lautan api. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari gunung rebut kembali. Mari gunung rebut kembali. Tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini, tanggal 24 Maret 1946, sebuah peristiwa bersejarah telah terjadi. Demi menghalangi pasukan sekutu Inggris dan Belanda memasuki wilayah Bandung, 200.000 penduduk wilayah Bandung memutuskan untuk membumi hanguskan rumah, tempat tinggal mereka,
sehingga Bandung menjadi lautan api. Pengorbanan mereka tentu menyulut semangat pengorbanan kita semua. Kuserahkan negeri ini, masa mudaku, kuserahkan demi negara ini. Aku selalu bermimpi saat perang ini selesai, akhirnya aku bisa menggapai cita-citaku, yaitu bersamanya. Tak kusangka negara ini meminta lebih. Dengan tubuhku yang cacat seperti ini, pantaskah aku tetap bahagia dengannya? Aku berjanji untuk berjuang demi diriku dan dirinya. Hatiku penuh dengan cinta. Tapi aku kira aku bisa mengatasi semuanya. Lalu akhirnya negeri ini merdeka. Tapi di mana ya? Di mana kebahagiaan yang dijanjikan untukku dan untuknya? Ayah nggak pernah mau ikut-ikutan. Berjuang buat apa? Buat uang 2 ketip sama beras kutuan itu. Orang kecil kayak kita akan selalu ditendang ke selokan. Po ayah, Sarina, orangnya baik, hatinya polos. Dia bisa makan. Tahu. Payung fantasi melambai di sinar pagi. Aku terlalu terlena dengan romansa perjuangan dan heroisme para pejuang. Tapi mengakui tujuanku tak selaras dengan tujuan mulia mereka. Jalanku memang gak sejalan dengan jalan idolaku, Sang Ismail Marzuki. Dia berjuang menulis lagu untuk bangsa, untuk negara. Sementara aku, untuk apa? Perjuangan, kemerdekaan, persetan dalam hal itu semua. Aku hanya ingin keluargaku yang dulu. Keinginanku sangat mudah. Rumah yang kecil dan nyaman. Suami yang baik hati dan penyayang. Anakku pintar, mengerti hal-hal yang sudah dimiliki sebelumnya. Perjuangan masa-masa kemerdekaan, orang-orang pada berbahagia, bebas daripada para penjajah. Tapi kapan aku berbahagia? Orang tua aku memang gak sempurna, jadi gak apa-apa ya kalau aku tetap ingin bersama mereka. Untuk mereka, bangsa ini udah merdeka. Aku merdeka kemana? Harusnya aku mendapatkannya juga. Aku berhak memimpi. Aku bebas bermimpi. Aku bebas berbahagia. Gak apa-apa ya. Wah, aku berharap lebih pada diri ini. Kita berjuang di bawah jajahan berbagai bangsa. Belanda datang dengan senjatanya. Nippon datang dengan tipu dayanya.
sekutu, mencari kesempatan dalam kesempitan. Namun saudara-saudari, Indonesia tetap berdiri meskipun Belanda, Nippon, sekutu, dan bahkan bangsa kita sendiri menggerogoti. Karena Indonesia ada di sini. Dengan prahara demi prahara, Lang live di Koningin, Nippon Banzai, Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia, tanah air hamba.